Om Swastiastu, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang profesi guru. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nika Dek Mirna Arini dengan NIM 2011031180 dengan kelas D PGSD dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Berikut adalah peta konsep dari materi yang akan saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama, pengertian sertifikasi guru. Yang kedua, kriteria dan persyaratan sertifikasi guru. Dan yang ketiga, tujuan dan manfaat sertifikasi guru. Yang pertama yaitu pengertian sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkuasa. Sedangkan sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Perlu adanya kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk menuju kualitas. Berikutnya, pengertian sertifikasi guru menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mulyase, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikasi pendidik. Yang kedua, menurut Martinus Yamin. Menurut beliau, sertifikasi adalah pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dan dosen, atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Yang ketiga, menurut Masnur Muslich. Menurut beliau, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikasi pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Yang keempat, menurut Shoimin. Menurut beliau, sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikasi pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Dan yang kelima, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Di 1.2 ada dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, pedoman penetapan peserta sertifikasi guru. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru. Yang ketujuh, Keputusan Mendiknas Nomor 022-P-2009 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan.
Yang kedua, ada kriteria dan persyaratan sertifikasi guru. Yang pertama, memiliki ijazah akademik atau kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Yang kedua, sertifikasi bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya dapat memilih proses sertifikasi berbasis pada ujian ijazah S1 atau D4 yang dimiliki, atau memilih proses sertifikasi berbasis bidang studi yang diajarkan. Yang ketiga, berusia maksimal 58 tahun. Yang keempat, bebas nafsa. Yang kelima, memiliki NUPTK. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani. Dan yang ketujuh, guru calon peserta sertifikasi yang memenuhi kriteria kualifikasi bisa mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk dimasukkan dalam daftar calon peserta sertifikasi. Di 3.1, saya akan menjelaskan tentang tujuan sertifikasi guru. Yang pertama, menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran. Sebagai agen pembelajaran berarti guru menjadi pelaku dalam proses pembelajaran. Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik dapat diartikan sudah layak menjadi agen pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan proses dan mutu pendidikan. Mutu pendidikan antara lain dapat dilihat dari mutu siswanya sebagai hasil proses pembelajaran. Mutu siswa ini diantaranya ditentukan dari kecerdasan, minat, dan usaha siswa yang bersangkutan. Guru yang bermutu dalam arti berkualitas dan profesional menentukan mutu siswanya. Yang ketiga, meningkatkan martabat guru. Dari bekal pendidikan formal dan juga berbagai kegiatan guru yang antara lain ditunjukkan dari dokumentasi data yang dikumpulkan dalam proses sertifikasi, maka guru akan mentransfer lebih banyak ilmu yang dimiliki kepada siswanya. Secara psikologis, kondisi tersebut akan meningkatkan martabat guru yang bersangkutan. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru yang profesional. Meningkatkan profesionalisme guru yang profesional antara lain dapat ditentukan dari pendidikan, pelatihan, pengembangan diri, dan berbagai aktivitas lainnya yang terkait dengan profesinya. Langkah awal untuk menjadi profesional dapat ditempuh dengan mengikuti sertifikasi guru. Yang kelima, melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan. Guru yang mempunyai sertifikat pendidik harus dapat menerapkan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan teori dan praktik yang lebih teruji. Yang ketujuh, membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan. Dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten. Dan yang kedelapan, membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Di 3.2, saya akan menjelaskan tentang manfaat sertifikasi guru. Manfaat sertifikasi guru ada dua. Yang pertama, pengawasan mutu, dan yang kedua, penjaminan mutu. Yang pertama, pengawasan mutu. Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik, meningkatkan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk, organisasi profesi, maupun pengembangan karir selanjutnya. Untuk setiap jenis profesi, dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan. Profesi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu, maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme. Dan yang kedua, penjaminan mutu. Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Dengan demikian, pihak-pihak
berkepentingan, khususnya para pelanggan atau pengguna, akan semakin menghargai organisasi profesi. Dan sebaliknya, organisasi profesi dapat memberikan jaminan atau melindungi para pelanggan atau pengguna. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Serta mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kekeliruan dalam penjelasan dari materi yang saya sampaikan tadi. Akhir kata, saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om.